Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leha Julisha, NPM 5021066, kelas 4B PGSD. Mata kuliah telah kurikulum pertemuan ke-7, dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang standar proses dan standar penilaian pada kurikulum 2013, kurikulum merdeka, dan kurikulum darurat. 1. Kurikulum 2013. Standar proses. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Menggunakan pendekatan saintifik ilmiah, belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi bisa digunakan di dalam lingkungan masyarakat. Standar penilaian. Standar penilaian dalam kurikulum 2013 adalah berbasis kompetensi yang dimana pada penilaian ini dilakukan secara autentik, mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. 2. Kurikulum merdeka. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. 3. Standar proses sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 meliputi A. Perencanaan pembelajaran, B. Pelaksanaan pembelajaran, C. Penilaian proses pembelajaran. Standar penilaian, asesmen atau penilaian kurikulum merdeka merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses belajar mengajar sebagai usaha dalam mengembangkan kualitas pendidikan. Penilaian dalam bentuk apapun bisa menjadi sangat penting karena mempunyai tujuan untuk melihat pencapaian suatu pembelajaran. Prosedur penilaian dilakukan dengan mengikuti prosedur penilaian hasil belajar siswa, yaitu 1. Perumusan tujuan penilaian, 2. Pemilihan atau pengembangan instrumen penilaian, 3. Pelaksanaan penilaian, 4. Pengolahan hasil penilaian, 5. Pelaporan hasil penilaian. 3. Kurikulum darurat. Standar proses kurikulum darurat yang difungsikan sebagai penyederhanaan kompetensi dasar, modul pembelajaran berisi panduan untuk guru, asisten, dalam hal ini orang tua atau wali, dan siswa itu sendiri. Kurikulum darurat mengurangi setiap mata pelajaran, menitikberatkan pada kompetensi esensial dan prasyarat pembelajaran pada jenjang selanjutnya. Jadi, tidak luas tapi mendalam. Bagaimana kurikulum darurat diterapkan? Kemendikbud melihat semua kompetensi yang kemudian memilih esensial yang akan menjadi landasan untuk tahap selanjutnya. Dengan harapan satuan pendidikan dapat fokus pada mata pelajaran tertentu saja. Contohnya misalnya di SD 1, kelas 1 mata pelajaran yang diajarkan hanya bahasa Indonesia, matematika, pendidikan jasmani. Dengan penurunan kompetensi dasar bahasa Indonesia sebesar 45%, matematika sebesar 20%, dan pendidikan jasmani sebesar 38%. Jadi, lebih baik kita mendalami yang hakiki daripada kompetensi dasar yang harus diselesaikan, tetapi tidak ada yang tercapai dengan cara yang benar. Standar pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan memberikan fleksibilitas bagi sekolah menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Ada 3 opsi yang dapat dipilih sekolah pada kondisi khusus dalam melaksanakan pembelajaran. 1. Tetap mengacu pada kurikulum nasional. 2. Menggunakan kurikulum darurat. Atau 3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.